Mohon maaf, pertama kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bangka Tengah terkait keputusan yang kami ambil. Tentu ini menjadi kebaikan juga, baik bagi kami, bagi keluarga kami, juga tentu bagi masyarakat Bangka Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati apa Pak Senator? Sekarang masih Wakil Bupati sambil menunggu surat keputusan dari kementerian. Jadi kami status masih Wakil Bupati lah. Dan semuanya berproses, Pak Johan. Kemarin sudah paripurna, Bang. Itu gimana proses selanjutnya, Bang? Dari paripurna tentu kawan-kawan dari Tapem bersurat ke provinsi. Provinsi alhamdulillah sekarang mungkin masih di meja Pak PJ kita, Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Jamaluddin. Dari beliau lah mungkin akan bersurat atau melanjutkan surat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Siap. Berarti keluarnya nanti SK ya? SK pemberhentian? Siap. Selepas itu baru berkasnya kita bawa lagi ke mana nih? Ke DPD ya? Proses tersebut sebenarnya kalau kita mengikuti alur ini, selama ini sudah berproses, baik kami memilih sebagai PAW anggota DPD RI juga berproses lewat pengunduran diri kami karena syaratnya memang dalam undang-undang tersebut ataupun peraturan undang-undang tersebut harus mengundurkan diri dulu. Betul. Jadi sambil mengundurkan diri, bukti pengunduran diri disampaikan kepada KPU dan KPU meneruskan ke DPD RI dan DPD RI, Sekjen DPD RI bersurat ke Sekretaris Negara kita dan ke Presiden. Bang, memang auranya beda, Bang ya. Sebenarnya biasa saja, Pak Johan ya. Terima kasih banyak, Bang, lah menghadiri undangan Dindo. Lama, Bang ya sebenarnya. Dari sebelum puasa ya. Alhamdulillah hari ini terrealisasi keinginan untuk ngobrol dalam acara Adindo Jahan ini luar biasa. Acara yang menurut kami sangat-sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Amin. Tidak hanya untuk kita di kalangan misalnya akademisi, juga untuk masyarakat. Kita seluruh bebas, masyarakat Bangka. Kita bebas. Siap. Bahkan dunia malam kita mainkan juga. Siap. Tapi berbentuknya edukasi. Siap. Edukasi. Bang, satu hal yang pengen Dindo tanya di awal nih ya, di podcast kita ini. Apa yang melatar belakangnya, Bang? Dari yang sebelumnya sudah mapan posisinya sebagai wakil ketua, wakil bupati di Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba mengundurkan diri pasca almarhum senator kita Pak Hudarni PAW habis itu. Nah, Abang mau ngambil sebagai PAW-nya. Itu apa yang melatar belakangnya? Apakah memang kewenangannya atau kuenya? Soalnya kan aneh, Bang, dari eksekutif tiba-tiba mengundurkan diri ngambil legislatif. Harusnya kebalikan tuh kalau sekarang kan. Apa gitu, Bang? Alhamdulillah Pak Johan, sebenarnya tidak terlintas dalam benak kami terkait dengan PAW ini, ya. Tapi masukan dari kawan-kawan, tokoh masyarakat, tokoh politik juga, keluarga, dan teman-teman terdekat yang menyampaikan kepada kami kenapa peluang ini tidak diambil. Sebenarnya memang tidak terbersit dalam pikiran kami untuk mengambil PAW tersebut, karena kami masih menjabat sebagai wakil bupati saat itu. Tapi masukan mereka luar biasa dan termasuk saran yang disampaikan oleh ayahanda kami. Jadi ayahanda kami mungkin berpikirnya simpel sekali, ya. Dan kami juga punya pengalaman dulunya di periode 2014-2019 juga, Bang, ya? Saat kami menjabat sebagai anggota DPD RI. Sebenarnya semua sama saja, baik sebagai wakil bupati maupun sebagai senator, anggota DPD RI sebenarnya sama saja. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat di mana kita mengabdi. Nah, ini cuma jalur pengabdiannya saja yang berbeda. Karena sama-sama kita ketahui, kami sebelum melakukan ataupun melaksanakan atau ikut kontestasi di Pilkada 2020, kami sebelumnya 2019 kan ikut sebagai calon anggota DPD RI. Mencalonkan diri lagi. Nah, saat itu memang kami di urutan 5, ya, di bawah Pak Hudarni Rani. Itu yang menjadi sebenarnya menjadi
kekuatan bagi kami adalah masukan dari kawan-kawan terdekat, termasuk tokoh politik, tokoh masyarakat dan orang tua, untuk berkiprah ataupun membaktikan diri di DPD RI ini. Ya, soalnya kan waktu wacana mulai menggaung nih di media, PAW-nya, Pak Wakil Bupati nih, saya sempat searching juga nih Bang, gimana nih, gue bilang kan nabrak aturan nggak, jangan sampai beliau mau mengundurkan diri tiba-tiba terganjal nih di PKPU kan, tapi kayaknya beliau pasti sudah lebih tahu nih, lebih paham. Bang, kita punya historis Bang ya. Siap. Di pencalonan. Sampai sekarang saya nggak ditegur Bang. Jadi pasangan duet kepala daerah yang paling akrab saya lihat ada di Bangka Tengah Bang. Alhamdulillah, kami awalnya memang juga tidak terpikirkan saat itu ya. Saat kami menyatakan diri ikut kontestasi itu sebenarnya prosesnya juga lama. Saat itu memang kami beberapa kali dihubungi oleh almarhum Bapak Ibnu Soleh terkait untuk mendampingi beliau saat itu. Tapi kami sampaikan saat itu bahwa Pak Ibnu masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas lebih daripada saya. Di situ saya sampaikan ada Pak Patrianusa, ada Al-Ghafri Rahman, saya sampaikan ada Pak Al-Ghafri Rahman, juga ada beberapa wakil ketua DPRD kita yang saat itu juga mumpuni untuk mendampingi beliau. Tapi jawaban beliau saat itu memang luar biasa. Sampai saat ini saya belum punya calon yang lain kecuali Heri Erfian, disampaikan beliau seperti itu. Jadi kami sampaikan ke beliau saat itu, Pak Ibnu, istiharoh dulu lah. Istiharoh dulu terkait siapa yang mempunyai kapasitas untuk mendampingi Pak Ibnu. Karena sayang ini pertarungan politik yang luar biasa. Karena kami yakin saat itu adalah pasti head to head dengan calon yang diusung oleh PDIP saat itu. Dan itu kuat ya, sesama putra terbaik gitu. Betul. Dan di atas kertas saat itu hasil survei menyatakan bahwa Bang Didit di atas rata-rata dibanding dengan almarhum saat itu. Nah, saya bilang ini harus menjadi kekuatan Pak Ibnu sendiri untuk mencari pendamping yang tepat. Jawaban beliau luar biasa saat itu. Saya sudah istiharoh Fian, dan jawabannya adalah kamu. Waduh, saya seperti ditodong Pak Johan saat itu. Luar biasa beliau. Jadi saya bilang seperti apa ya alasan untuk menolak beliau ya? Karena saat itu memang kami mengukur baju di badan lah Pak Johan terkait kapasitas kami saat itu. Secara finansial mungkin kami belum sanggup Oke, mungkin secara elektabilitas cukup mumpuni lah kami di Bangka Tengah ya Pak Johan. Tapi jawaban beliau seperti itu tadi. Jadi saya pengen ada alasan lain nih. Saya bilang, Pak sabar, saya mohon restu dulu dari orang tua saya. Berarti masih minta waktu lagi tuh? Masih minta waktu. Jadi memang ditunggu-tunggu. Almarhum saat itu kira-kira 2 minggu lah ya. 2 minggu dari saat beliau menyatakan bahwa pilihannya ke saya. Saya ditelepon oleh ayahanda saya, Rosman Johan. Fian, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Di sini ayah kebetulan tinggal di Bogor saat itu. Di sini kebetulan ada Pak Ibnu Soleh. Waduh, astagfirullahaladzim saya bilang. Nih beliau pengen meminang Fian. Fian seperti apa? Saya balikkan ke ayahanda. Ayah seperti apa jawabannya? Itulah yang akan saya pilih. Ayah merestui, bismillahirrahmanirrahim, kata ayah, silakan berpasangan dengan Pak Ibnu Soleh. Karena restu orang tua itulah kami menyatakan saat itu bersedia untuk mendampingi almarhum Pak Ibnu Soleh. Iya Bang. Dan itu kerja keras bener Bang ya gitu. Kerja keras luar biasa, dan saya tahu memang almarhum saat itu memang luar biasa. Kampanyenya luar biasa, dan kami sama-sama luar biasa. Tidak terpikirkan oleh kami saat itu kami harus berpisah saat kami melakukan perjuangan ini. Betul. Di tengah perjuangan malah ya. Siap. Beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, stuck tuh Bang. Siap. Stuck tuh waktu itu kan. Wah, ini pasangan satunya melejit terus nih. Abang stuck nih. Karena waktu itu abang di ini juga ya. Kami saat itu dirawat saat pandemi Covid juga. Pandemi Covid tuh dirawat tuh. Jadi stuck bener tuh. Wah, langsung timbul nih siapa nih penggantinya ya. Bang Fian naik atau kita cari yang lain gitu kan. Pergolakan hingga muncullah Bang Ayi. Siap. Memang saat itu yang terlintas di benak saya, tidak ada tokoh yang lain yang bisa memberikan perlawanan lah dalam tanda kutip ya,
perlawanan selain figur Pak Al-Ghafri Rahman. Karena saya berpikir simpel, Bang Didit saat itu menyatakan dirinya sebagai putra daerah Kubak, ya. Betul. Nah, kalau kami memilih Pak Al-Ghafri saat itu juga ini keuntungan yang besar bagi kami karena beliau juga berdomisili di Kobak. Jadi persaingan ataupun kue yang ada di Kobak tentu bisa kita bagi. Perkiraan kami saat itu ya kita 50-50 lah saat itu ya, perhitungan teman-teman. Iya, tapi memang terpilihnya Pak Al-Ghafri sebagai calon saat itu juga lewat pergolakan yang luar biasa karena ada penolakan-penolakan tidak hanya dari internal partai pengusung, juga dari internal keluarga saat itu. Pak Al-Ghafri ya, istri beliau saat itu sangat-sangat khawatir dan tidak menginginkan suaminya saat itu untuk dijadikan calon. Kami tidak tahu alasan Ibu Eva saat itu, tapi mungkin saat didatangi oleh beberapa tokoh agama, tokoh partai politik, akhirnya mencairlah dan Ibu Eva saat itu mengikhlaskan suaminya untuk dicalonkan sebagai calon bupati Bangka Tengah. Ada pergolakan nggak Bang? Dari yang seharusnya kan abang yang nomor 2 ketika nomor 1 pasangan bupatinya meninggal atau ada kejadian apapun itu harusnya naik Bang. Ini kok abang stuck terus di nomor 2 nih? Saya bilang itu tadi ada pergolakan tidak hanya di internal partai pengusung juga ada di keluarga. Nah di internal partai pengusung juga ada beberapa saran yang disampaikan oleh ketua partai karena waktu sangat-sangat mepet saat itu. Jadi partai pengusung hanya diberi waktu 1 minggu oleh KPUD kita untuk menyatakan ataupun memberikan calon pengganti almarhum Pak Ibnu Saleh saat itu. Saat itu memang kondisi kami sangat-sangat masih mengalami demam lah ya. Dan kami mendapat support luar biasa dari keluarga, dari kawan-kawan, terutama dari adinda kami Erzaldi saat itu. Beliau cuma berpesan satu, konsentrasi hanya untuk kesehatan kamu, jangan pikirkan pilkada saat itu. Kami sudah menyusun semuanya, kami sudah dapat orangnya, tolong konsentrasi untuk kesehatan saja. Kesehatan, karantina soalnya waktu itu Bang ya. Nah, berat nih perjuangan kita. Tiba-tiba abang mau ini nih apa nih kalau bahasa swastanya resign ya. Mau mengundurkan diri. Apakah ada hubungan yang renggang atau gimana nih Bang? Karena terkait wacana di luar mengundurkan diri itu kan biasanya wakil bupati kalau mengundurkan diri itu ada hal tuh. Ada di kota sebelah tuh Bang. Ada juga tuh. Itu gimana harus hubungan sebenarnya Bang dengan Pak Bupati kita? Kami sampaikan ke Pak Johan bahwa hubungan kami dengan Pak Al-Ghafri Rahman baik pribadi maupun dalam konteks kami sebagai pemimpin di Kabupaten Bangka Tengah sangat-sangat akrab. Dan kami saling menghargai satu dengan yang lainnya. Secara faktor umur saya lebih tua. Ya. Dan beliau sangat-sangat respect dan sangat-sangat hormat kepada saya. Begitupun saya, karena beliau adalah pimpinan bagi saya. Betul. Kami selalu memulai segala sesuatunya dengan komunikasi. Ada hal-hal yang menganjal dalam benak saya terkait dengan segala sesuatu kebijakan atau apapun itu. Sebelum beliau memulai kegiatannya sebagai bupati, saya langsung masuk ke ruangan beliau untuk berkomunikasi terkait apa kebijakan ini. Dan itu saya jalankan. Karena bagaimanapun juga saya adalah bawahan beliau. Jadi saya harus menyampaikan unek-unek saya, keinginan saya ataupun masukan dari masyarakat terkait dengan kebijakan yang akan kita ambil. Ada riak-riak sedikit pun saya tetap berkomunikasi dengan beliau. Sebaliknya beliau juga tidak segan. Sekali waktu beliau masuk ke ruangan kami. Jadi hubungan kami sangat-sangat baik. Biasanya ada gap tuh antara gengsi gitu kan. Betul. Jadi memang kalau kami memposisikan kami memang sebagai wakil beliau. Dan ini harus secara legowo kita terima. Karena kita memang mendampingi beliau sebagai wakilnya. Jadi kita harus paham bagaimana ataupun kebijakan apa yang diambil beliau, dan inilah yang harus kita komunikasikan. Dan beliau sangat-sangat respect, sangat-sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat di antara kami dengan OPD-OPD yang lain. Dan itu terbuka Pak Johan. Dan tentu hubungan ini menjadi kekuatan bagi kami. Tidak heran jika masyarakat di Bangka Tengah sangat-sangat mendambakan, sangat-sangat menghormati antara
apa yang kami lakukan, baik beliau sebagai bupati dan kami sebagai wakil bupati. Jadi kelihatannya kami begitu akrab, bisa saling sinergi untuk membangun Bangka Tengah. Biarpun ada kelas-kelas dikit, itu diselesaikan kami antara selesaikan, betul. Dua belah pihak ya, 4 mata ngobrol, ngopi, udah selesai itu barang. Bang, sampai SK keluar dari Mendagri ini berapa hari lagi kita? Mohon maaf, pertama kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bangka Tengah terkait keputusan yang kami ambil. Tentu ini menjadi kebaikan juga, baik bagi kami, bagi keluarga kami, juga tentu bagi masyarakat Bangka Tengah. Karena bagaimanapun juga dalam suatu pemerintah daerah, kondisi sekarang tentu ada bupati, ada wakil bupati, dan kita dipilih sebagai satu paket. Nah, inilah seperti yang ditanyakan oleh Pak Johan tadi, kenapa kami memilih DPD RI bukan untuk meneruskan atau menyelesaikan tugas kami sebagai wakil bupati. Kami berpikir karena kami dipilih dalam satu paket, kami yakin apapun itu, kami yakin seorang Al-Ghafir Rahman bisa meneruskan apa yang sudah kami cita-citakan lewat visi dan misi kami. Karena kami adalah pasangan, dan kami yakin kebijakan yang diambil oleh Pak Bupati, Pak Al-Ghafir Rahman, didukung oleh Pak Sekda maupun Kepala OPD yang lain, selama mereka bisa bersinergi, kompak, kami yakin cita-cita terkait visi dan misi kami saat kami mencalonkan diri bisa terrealisasi. Udah 1 tahun lebih Bang. Siap. 1 tahun lebih itu apa aja Bang sudah yang udah menjadi goalsnya dari visi misi AY Ervian ini? Memang jadi pemimpin, jadi kepala daerah tidaklah mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Banyak hal-hal, banyak tantangan yang tentu kita hadapi di internal maupun eksternal kita. Betul, Bang. Nah, kami menjadi bupati dan wakil bupati di saat pandemi COVID, dan ini luar biasa beratnya bagi kami. Tapi ini bukan alasan bagi kami terkait dengan visi misi kami sejauh mana kami bisa merealisasikannya. Karena bagaimanapun juga tentu kalau segala sesuatunya didukung oleh keinginan yang kuat dan didukung oleh seluruh ASN dan Pak Sekretaris Daerah kita terkait bagaimana kita bisa mensinergikan kebijakan-kebijakan kita, kami yakin semuanya terrealisasi. Memang itu kendala yang luar biasa. Misalnya kita harus fokus anggaran kita saat-saat kemarin fokus untuk di kesehatan masyarakat. Bagaimana kita harus memberikan perhatian kepada para penderita COVID, dan ini memakan anggaran ataupun memakai anggaran juga pikiran kita yang luar biasa. Betul. Terkait vaksinasi kita ditargetkan untuk mencapai persentasi yang disampaikan oleh Ketua Satgas kita, itu luar biasa. Ini juga sebenarnya menjadi motivasi sebenarnya bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena salah satu visi dan misi kami adalah mensejahterakan juga untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Betul. Bang, ngopi dulu kita Bang. Siap. Terima kasih nih, luar biasa. Nah, sebelum ngopi ini kita ada roti nih Bang. Siapa tahu ini biasa sering roti apa Bang di Kartika Bakery. Kalau tidak salah, nih toko roti ini ada di Semabung ya? Kolong Hijau. Dekat Kolong Hijau itu apa? Loting gitu ya? Loting. Alhamdulillah. Luar biasa. Dia lembut Bang. Dia ada 5 cabang Sepangkal Pinang, nggak tahu tapi luar biasa. Dia buka cabangnya di Bangka Tengah nanti. Kelebihan dia nih lembut Bang. Rotinya Bang. Luar biasa. Kartika. Luar biasa. Kartika tuh nama pemiliknya Bang. Masih gadis, Amoy lagi. Tapi biar gitu-gitu visionernya luar biasa itu anak. Oke Bang, apa program nanti di DPD Bang yang mungkin menjurus ke Bangka Tengah atau bubble lah secara keseluruhan kan? Karena Bang sebelumnya kan memang asalnya dari DPD Bang ya, rahimnya itu rahim DPD ini, rahim senator beliau ini. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Johan,
sekali lagi permohonan maaf kami kepada masyarakat Bangka Tengah. Iya, betul. Dan kami yakin kami tidak berpisah dengan masyarakat Bangka Tengah. Karena bagaimanapun juga tentu kami selalu ingin memberikan kontribusi pengabdian kami kepada Bangka Tengah. Karena keluarga besar kami besar-besarnya dari Bangka Tengah. Kita mulai dengan Erzaldi. Erzaldi walaupun dalam silsilah keluarga beliau adalah adik kami, tapi beliau adalah guru politik bagi kami juga. Selain ayah anda gitu, kami. Bang, ya? Siap. Berarti kalau di meja makan, ini saya potong nih Bang. Ngomongnya ngomong politik terus ya Bang. Jarang juga, tapi selalu arahan-arahan beliau terkait dengan visi dan misi beliau untuk perpolitikan di Bangka Belitung khususnya. Beliau adalah guru bagi kami, juga teman bagi kami untuk sharing terkait dengan perpolitikan ini. Tapi memang kami akui kami besarnya oleh nama ayahanda kami, Rosman Johan. Kami tidak bisa memungkiri itu, karena bagaimanapun juga seorang Rosman Johan memberikan dampak yang luar biasa bagi karir politik kami, baik Erzaldi maupun kami sebagai kakak dan adik-adik yang lain. Jadi memang kami di DPD RI ini mempunyai pengalaman, dan sekali lagi kami tidak ingin meninggalkan Bangka Tengah, juga tidak ingin meninggalkan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ataupun masyarakat Bangka Tengah, karena kami ingin mengabdikan diri kami kepada masyarakat Bangka Tengah. Tidak hanya Bangka Tengah tapi sebangka Belitung. Ya, betul. Lewat jalur pengabdian di DPD RI. Senator. Ya, di DPD RI ini memang ada beberapa komite sesuai dengan jumlah anggota kita, perwakilan masing-masing provinsi. Provinsi kita 4 Bang ya? Masing-masing satu provinsi 4. 4 ya. Oh, masing-masing iya. Baik provinsi yang dengan jumlah kabupaten kota yang besar seperti di Jawa, tetap 4. Sama dengan 4. Makanya kawan-kawan di Jawa kadang-kadang iri dengan kawan-kawan kita yang ada di provinsi yang kecil-kecil ini. Mereka dengan jumlah kabupaten kota yang cukup besar, tetap mempunyai 4 juga anggota DPD RI 4 orang. Nah, 4 orang itulah dibagi sesuai dengan komite 1 misalnya. Kalau di DPR RI komisi. Kalau kita di DPD RI dengan komite. Komite 1 itu yang berhubungan dengan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Terkait hal tersebut. Nah, di komite 2 itu yang berhubungan dengan perekonomian. Di situ ada tambang, di situ ada pokoknya yang berhubungan dengan usaha-usaha ekonomi kita lah. Nah, di komite 3 itu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Di situ ada pendidikan, agama, pariwisata dan sebagainya. Nah, di komite 4 itu komite yang membidangi masalah keuangan, ya. Di situ termasuk koperasi dan perbankan. Itu dibagi. Kami dulu saat 2014-2019 hampir selama 4 tahun kami duduk di komite 4. Komite yang membidangi keuangan dan perbankan. Jadi memang di saat-saat terakhir kami bertukar dengan kawan-kawan yang lain, termasuk dengan almarhum Pak Udar Nirani saat itu. Beliau saat itu ada di komite 1. Karena memang beliau selama itu kan pernah menjabat jadi gubernur, jadi hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat-sangat dikuasai oleh beliau. Nah, kami ingin sekali lagi tentu memberikan kontribusi yang baik lah terkait dengan pembangunan di Bangka Belitung, termasuk juga di Bangka Tengah. Dan tentu kalau melihat komposisi yang ada, almarhum kemarin ada di komite 1. Tapi kami belum tahu seandainya ini terrealisasi, Pak Johan. Kita ngomong ini terrealisasi ya, karena semuanya lagi berproses nih. Betul. Kebetulan kalau Pak, kita potong sedikit lah, kita lihat ke belakang, ada sebagian kawan-kawan yang menyatakan bahwa terkait dengan PKPU tadi belum kami jawab. Kami tadinya terpikirkan juga terkait dengan PKPU nomor 6 tahun 2017 karena ada pasal yang menyatakan kalau tidak salah kurang lebih bunyinya ya, bagi seseorang yang sudah mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang tidak terpilih secara otomatis memenuhi syarat untuk PAW. Tapi sebagian kawan-kawan yang mengerti hukum, Bang, katanya kalau membaca produk hukum ini jangan kontradiktif. Betul. Nggak bisa kalau kita kontradiktif katanya. Karena
bukan berarti abang yang terpilih tidak memenuhi syarat. Dan di pasal yang lain juga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa seorang yang sudah menjabat di eksekutif tidak memenuhi syarat. Jadi kami sudah bersilaturahim ke Ketua DPD RI, dan kami disarankan oleh Ketua DPD RI saat itu untuk bersilaturahim ke KPU RI, dan semua sudah kami lakukan. Dan tidak ada hal yang mengganjal di situ kan ya? Hal-hal yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, kawan-kawan di komite, termasuk beberapa kawan-kawan yang berkarir di bidang hukum, termasuk juga saat itu dengan Pak Hasyim Asy'ari kami silaturahim. Lisan beliau saat itu menyatakan bahwa kami memenuhi syarat. Jadi kami juga bersurat juga secara resmi ke KPU RI terkait memenuhi syaratkah kami sebagai calon PAW anggota DPD RI. Nah, kami menunggu surat itu dan alhamdulillah kami sudah berproses, dan mudah-mudahan keputusannya menyatakan, mudah-mudahan ya, karena ini masih berproses Pak Jahan. Mudah-mudahan sekarang di Mendagri Bang berkasnya. Kalau untuk PAW itu kan sebenarnya bersuratlah DPD RI, Sekjen DPD RI ke KPU RI dulu, KPU RI, untuk meminta nama yang disampaikan oleh KPU, karena lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi PAW adalah KPU RI. Jadi Sekjen DPD RI bersurat ke KPU RI. Kalau tidak salah, kalau sesuai aturan KPU RI harus menjawab hal tersebut dalam waktu 7 hari. 7 hari. Ya. Nah, ini semuanya berproses. Kami tidak tahu karena memang sifatnya rahasia itu Pak Jan. Nah, dari lembaga betul. Jadi dari KPU bersurat lagi ke DPD RI menyatakan atau menyertakan nama. Nah, dari DPD RI lah nanti baru berproses ke Sekretariat Negara dan Pak Presiden untuk mungkin karena nama sudah disampaikan oleh karena sudah disampaikan oleh KPU RI, mereka harus menyatakan nama siapa sebagai pengganti. Nah, itu yang harus berproses. Jadi kami hanya menunggu saja. Tapi memang di sini kami sudah melakukan proses terkait dengan pengunduran diri kami karena sudah dilakukan paripurna tanggal 2 Juni kemarin. 2 Juni, betul. Banyak teman-teman kita juga datang. Itu. Jadi terkait hal tersebut kita tunggu sajalah. Mungkin kalau kami menghitung hari, keputusan itu mungkin dalam minggu depan kali ya Pak Johan. Kalau saya ngitung sih mungkin tanggal 18 lah, 18 Juni mungkin sudah ada keputusan siapa yang menjadi PAW terkait penggantian antar waktu atas meninggalnya almarhum Bapak Udani Rani kemarin. Iya. Artinya sudah bulat keputusan ini Bang ya? Insyaallah Pak Johan. Oke. Dan bukan meninggalkan masyarakat Bangka Tengah. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena tentu ini hanya beda jalur pengabdian saja Pak Johan. Beda jalur pengabdian. Karena bagaimanapun juga tahun 2019 kan kami memulai untuk melakukan kegiatan terkait dengan pemilu 2019 dan kami mencalonkan diri di saat itu. Dan ada 53.000 sekian penduduk Bangka Belitung yang memberikan suaranya kepada kami, dan tentu ini harus kami pertanggungjawabkan juga Pak Johan. Ya? Jadi dalam lingkup yang lebih luas Bang ya? Lebih luas, cuma itu saja. Jadi jangan seperti kawan-kawan berpikir, ada Pak Johan, kawan-kawan yang berpikir ini mungkin karena rotinya lebih banyak, kuenya lebih banyak di sana. Sebenarnya tidak bisa kita tutup-tutupi kalau hal-hal seperti itu masyarakat awam pun tahu kalau di DPD seperti ini karena bukan rahasia umum lagi itu kan di wakil bupati ini, tapi sebenarnya tujuan kami bukan itu. Kami cuma ingin memberikan pengabdian yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, dan kami tentu ingin berkontribusi seperti yang kami lakukan 2014-2019 di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung. Dan mungkin masyarakat Bangka Tengah juga menerima keputusan itu Bang. Alhamdulillah kami mohon doa dari masyarakat Bangka Tengah, juga dari adinda kami Pak Johan, kami mohon doa mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Dan tentu sekali lagi niat kita adalah untuk memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat Bangka Belitung, termasuk Bangka Tengah. Amin. Dan sehat selalu Bang ya. Amin. Berapa menit Bro? 28 menit Bang, terakhir Bang. Siap. Pak Erzaldi kemana Bang? Kok menghilang? Kami kira seorang Erzaldi dimanapun beliau berada bisa menempatkan dirinya. Kebetulan kemarin beliau pamit juga kepada kami
kepada saudara-saudara, kepada keluarga juga beliau menjalankan ibadah umroh nih. Iya, betul. Beliau betul. umroh, mungkin saat itu umrohnya agak panjang nih kayaknya beliau nih. Kalau biasanya kita 9 hari, 12 hari, beliau nih agak panjang nih. Oke. Dan kami kira beliau sudah sampai di tanah air, dan kemarin sempat juga minta kami mewakili beliau di acara salah satu pesantren di Balun Ijuk untuk hadir. Alhamdulillah kami sempat hadir atas arahan beliau. Dan beliau sehat walafiat bersama Ibu Melati. Amin. Soalnya kan dari berkarir di politik, ini mungkin waktu yang tepat untuk istirahat Bang ya, dan berkumpul dengan keluarga lebih intens, lebih intim. Baik, tetap di Plat BN.